الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hari ini saya Muhammad Aldrian, admin dari channel Islam Menjawab Tuduhan, akan mengupload video debat yang saya lakukan dengan seorang yang mengaku sebagai murtadin yang bernama Siti Rauzana Anggel yang dibantu oleh admin channel Tanpa Ragi. Dalam debat tersebut yang dilakukan hari ini, tanggal 12 September tahun 2020, atas izin Allah sebagai yang mengutus Nabi Muhammad SAW, murtadin yang bernama Siti Rauzana Anggel dan admin channel Tanpa Ragi gagal total sampai akhir debat membuktikan Yesus adalah Tuhan di Al-Quran dan Bible. Tanpa menunggu lama, mari kita saksikan debat tersebut. Oke, ini terakhir ya, Muhammad Aldrian. Halo, Bro Muhammad Selamat Aldrian. malam Tanpa Ragi. Malam. Suaranya Pak, suaranya agak ngegema. Itu YouTube-nya tolong dimatiin dulu, Pak. Oke, sudah. Oke, tes. Saya tadi ibu ini kan menyinggung Al-Quran. Ya. Bisa ditunjukkan nggak ayat yang ibu bahas tadi Tanpa Ragi? Yang mana? Surat Ali Imran ayat ke-50. Iya. Ini Halo Tanpa Ragi. Ya. Halo, Tanpa Ragi. Cariin ya. Surat ketiga ayat 50. Ali Imran. Surat ketiga ayat 50. Bentar ya. Masih mikir dia. Surat ketiga ayat 50. Ya. Tadi saya sempat melihat kesaksian Bu Siti. Tadi kan ibu mengatakan mengikuti Yesus atau Isa dengan alasan di ayat ini terdapat kalimat fattaqullaha wa ati'un. Artinya bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ada perintah taat pada Yesus atau Isa. Sehingga ini salah satu alasan ibu masuk Kristen kan? Tadi ya, bukan ini aja Pak, banyak Pak, banyak. Iya, yang ingin saya tanggapi untuk agar durasinya tidak terlalu lama ya. Iya. Lalu alasan ini kayak menjadi salah satu ibu untuk masuk Kristen. Ada perintah untuk mengikuti Isa atau Yesus. Coba kita lihat ayat sebelumnya Tanpa Ragi, ayat 49. Sudah? Ayat 49, itu kan tadi ayat 50, ayat 49. Ya, ini 49, Pak. Ada kalimat warasulan ila bani Israel. Ya, artinya dan sebagai rasul kepada Bani Israel. Iya. Artinya Nabi Isa atau Yesus ternyata bukan rasul untuk semua umat manusia, tapi hanya untuk Bani Israel. Jadi perintah taat kepada Nabi Isa atau Yesus ini bukan untuk semua manusia, tapi untuk Bani Israel. Sesuai ayat ke-49. Ya. Dan itu dibenarkan oleh Matius pasal 15 ayat 24. Di ayat itu Yesus mengatakan, jawab Yesus, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pertanyaannya, lantas bagaimana dengan ibu? Nabi Isa atau Yesus sudah mengaku hanya sebagai utusan Tuhan untuk umat Israel, bukan sebagai Tuhan. Ayatnya jelas, Matius pasal 15 ayat 24, dan dikuatkan oleh Al-Quran surat Al-Imran ayat 49. Tapi kan Tuhan juga bilang, akan kupanggil dari bangsa-bangsa.
Bukan Israel aja. No. Jelas. Matius pasal 15 ayat 24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ada kata aku diutus. Berarti Yesus hanya utusan dong, bukan Tuhan. Dan itu semakin kuat, Ibu Siti, ketika kita bicara Yohanes pasal 5 ayat 37, Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Yesus di ayat ini mengatakan, Yesus di ayat ini mengatakan, Bapa yang mengutus aku, berarti Yesus hanya utusan, bukan Tuhan. Dan Yesus juga mengatakan, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Artinya, Yohanes berapa? Bapa. Sorry, tanpa lagi, ini harus dijelaskan ya. Ya, Yohanes berapa tadi? Saya sekalian bukain. Yohanes pasal 5 ayat 37. 5 ayat 50. Yohanes pasal 5 ayat 37. 37 tadi. Matius berapa? 15 ayat 24. Saya lanjutkan ya. Bentar. Saya lanjutkan ya. Matius Pasal 15 ayat 24. 15:24. Sekarang saya bahas Yohanes pasal 5 ayat 37. Oke. Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku. Artinya jelas, Yesus statusnya hanya utusan, bukan Tuhan. Dialah yang bersaksi tentang aku. Yesus menyebut Bapa dengan sebutan dia, bukan aku. Berarti Yesus bukan Bapa. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Yesus atau Isa menginformasikan, Allah atau Bapa tidak bisa dilihat dan didengar. Sementara Yesus saat itu bisa dilihat dan didengar. Artinya Yesus bukan Allah, Yesus bukan Bapa, Yesus bukan Tuhan dong. Lantas, atas dasar apa Anda akhirnya menjadikan Yesus Tuhan? Sementara di Yohanes pasal 5 ayat 37 ini, dan Matius pasal 15 ayat 24, Yesus sudah terbukti hanya utusan, bukan Tuhan. Dan itu semakin dikuatkan. Ketika para nabi di perjanjian lama, tidak ada satupun yang menyebut Yesus Tuhan dan menyembah Yesus. Oke. Baca aja Yohanes 1 ayat 1. No. Itu bukan ucapan Yesus. Ayatnya warna hitam, bukan warna merah. Itu udah firman menjadi manusia. No. Itu bukan ucapan Yesus. Yohanes pasal 1 ayat 1, Yohanes pasal 1 ayat 14, Yohanes pasal 1 ayat 1, Yohanes pasal 1 ayat 14, itu bukan ucapan Yesus. Sementara Yesus di Yohanes pasal 5 ayat 37 sudah mengatakan, Bapa yang mengutus aku. Berarti Yesus hanya utusan, bukan Tuhan. Dan itu dikuatkan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 24, Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sama dengan Al-Quran surat As-Saff ayat 6, yang Nabi Isa atau Yesus mengatakan, Ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah padamu. Al-Quran dan Bible sama-sama menginformasikan bahwa Nabi Isa atau Yesus hanya utusan, bukan Tuhan. Jadi yang bangkit itu siapa? No. Kami dalam keyakinan kami dalam agama Islam, Nabi Isa belum mati. Sekarang di mana dia kalau nggak mati? Beliau diselamatkan oleh Allah dari penyaliban dan nanti akan turun kembali dua kali. Beliau ada di langit. Di langit di mana? Ada di langit sesuai ayat Al-Quran. Walaupun beliau ada di langit tidak bisa, Ibu dengarkan, walaupun ada di langit tidak bisa dijustifikasi sebagai Tuhan. Karena malaikat pun ada di langit tapi tidak bisa dikatakan Tuhan. Enggak. Dia no. Dia bukan. Sekarang begini. Oh, jangan no aja. Bapak juga dengar omongan saya juga dong. Bapak nggak boleh begitu. Sebentar. Anda mengatakan Yesus Tuhan. Sementara Yesus sudah mengatakan bahwa dirinya hanya utusan. Bagaimana? Ya, itu selama dia masih manusia. Karena dia tidak ada kata sebagai manusia. Jangan menambah-nambahkan sesuatu yang tidak ada. Bukan menambah-nambahkan. Dia bicarakan secara manusia. Setelah berarti Anda meyakini Yesus dua pribadi kan? Berarti Anda meyakini Yesus punya dua pribadi? Enggak, tetap dia Tuhan. Dia Tuhan. Ya berarti Anda meyakini Yesus punya dua pribadi, manusia dan Tuhan, seperti itu? Enggak. Dia Tuhan. Dia berkuasa. No. Yesus mengatakan di Yohanes pasal 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Yesus tidak berkuasa. Yesus mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. Ya itulah karena dia secara daging untuk bicara kepada murid-muridnya supaya dengar nasihat dia. Tapi lihat juga dong perbuatan-perbuatan dia. Yang tanpa orang bisa, tanpa orang mampu. Dia sekarang begini ya, Bu. tiga roti 5 ikan. Begini ya, Bu. Jangan berputar-putar. Faktanya kan jelas.
Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes pasal 5 ayat 30. Sambungan Iya, kalimatnya, Pak. ada kalimat, dia yang mengutus aku. Ada kalimat, dia yang mengutus aku. Berarti Yesus hanya utusan, bukan Tuhan. Ingat, Bu. Memang dia Yang diutus diutus untuk turun dan ke yang bumi. mengutus berbeda. Yang Tapi mengutus dan diutusnya yang diutus caranya berbeda. lain, bukan seperti yang Bapak percaya. Pengutusan Kristus itu lain. Oh, sama Dia saja, datang Bu. ke dunia. Yang namanya utusan Enggak. Tuhan pasti bukan Dan, Tuhan. Pak, dengar Utusan ya, Tuhan Pak. pasti bukan Tuhan, Bu. Utusan Tuhan Dia- pasti bukan Tuhan. Memang Dia yang saya mengutus secara aku. Yesus mengatakan kalimat dia Pak, yang ini bukan mengutus aku. ini bukan buat Yohanes debat pasal ya, 5 Pak ya. ayat 30. Halo. Kenapa? Saya nggak mau panjang-panjang ya. Ya berarti Ibu gagal ini- membuktikan Yesus adalah bukan Tuhan ya. gagal. Fix. Bukan gagal. Anda gagal. Nggak gagal. Argumentasi saya ikut tidak yang bisa bangkit. Anda bantah sedikit Saya pun. ikut Argumentasi Kamu nggak mau saya dengerin tidak bisa suara Anda saya. bantah sedikit pun. Ngomong sendiri terus. Argumentasi saya tidak Halo, bisa Pak Anda bantah Ludian. sedikit pun. Ya, Halo, Pak nggak Aldian. bisa begitu. Ini Ya. bukan tempat argumen. Halo Pak Adrian. Bukan. Ya. Oke, Yang begini, ini, Pak, ya. jangan buat argumen. Kita Tadi, mau ngomong, kamu nggak sorry, saya kasih. mesti cut. Soalnya Ibu Siti udah bilang ini bukan buat debat. Argumen. Oke. Oke, kalau begitu Nah, tanpa lagi saya Gini, ucapkan terima sebentar, kasih. tadi sebentar ya. Kita sepakat apa nggak? Kamu setuju nggak dengan Yohanes? Kenapa? Kamu setuju nggak dengan Yohanes? Begini, dalam Kamu keyakinan percaya saya dengan sebagai Yohanes? orang Islam, dalam keyakinan saya sebagai orang Islam, kami meyakini bahwa di dalam Injil dan Taurat yang ada saat ini masih tersisa ayat-ayat yang Gini, oke. Sekarang kita Ditentukan oleh baca Allah. Yohanes 13 ayat 13. oke, Ini Yesus yang ngomong. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Memang benar. Memang aku guru dan Tuhan. no. Tuhan itu Oke, menggunakan kata Kyrios, bukan Theos. dengar dulu. Itu Kyrios, bukan Theos. Stop dulu ya. Tadi yang tadi di depan, kamu sekarang bilang Tuhan itu artinya apa? Oke. Tuhan itu Berbeda adalah antara Tuhan dan kamu sesuatu dan yang saya. dianggap memiliki kekuasaan sehingga kita menyembahnya. Oke. Nah, kamu lihat juga di depan ini kata guru. Terus masalahnya di Guru mana? dan Tuhan. Oke. Oke, Tuhan di sana menggunakan kata Kyrios, ya, bukan Theos. Kyrios, bukan Theos. Dengar dulu, bisa nggak? Nah, itu Bisa dia, dengar nggak? Pak. Silakan. Kalau dia egois, Kalau dibilang putusin aja, guru, Pak. ya, Nggak mau bicara, dibilang Pak. guru, itu supaya Kasih diikutin waktu. murid-muridnya. Yesus bukan datang bukan buat bilang, gua Tuhan. Ngerti gak? Supaya nggak diikutin sama kamu. Supaya nggak diikutin sama orang lain. Gua Tuhan sama gua. Ngerti gak? Terus lanjut. Coba kamu Presiden Jokowi pernah gak bilang, gua presiden, dengerin gua dong. Pernah gak Jokowi ngomong begitu? Tuhan sejati pasti akan Pernah mengakui gak dirinya Jokowi Tuhan. ngomong, gua presiden, Tuhan dengerin gua dong. sejati pasti di dalam kitab suci Pernah akan gak mengakui dirinya Jokowi Tuhan. ngomong, Saudara pernah tanpa gak ragi, Jokowi ngomong, saudara tanpa ragi, gua presiden, saudara tanpa dengerin gua. ragi, Tuhan sejati pasti akan Berarti mengaku Jokowi dirinya sebagai presiden Tuhan. Karena dia gak pernah ngomong, gua Tuhan presiden, sejati nggak pernah pasti dengerin akan gua. mengaku dirinya Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 5, Itu kamu salah. di dalam Keluaran pasal Itu 20 kamu ayat 5, salah. Kalau terdapat misalnya mesti kalimat ngaku-ngaku jangan Tuhan, sujud berarti menyembah akui kepadanya Tuhan. atau beribadah Itu bukan kepadanya Tuhan sebab namanya. aku Tuhan Allahmu adalah Allah. Tuhan yang asli pasti mengakui sebagai Tuhan sebagaimana di Keluaran pasal 20 ayat 5. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang Pak ketiga dan Gini, keempat dan gini. orang-orang yang Gini. membenci aku. Om Muhammad ya. Tuhan di dalam Alkitab itu nggak pernah berarti God, nggak pernah berarti ilah, selalu berarti Lord, penguasa. Tidak bisa diartikan satu Tuhan kepada yang sebelumnya tidak pernah mengaku Nggak pernah Tuhan itu artinya Theos, nggak pernah Tuhan itu artinya Elohim. Kalau tidak bisa diartikan Tuhan kepada pihak yang sebelumnya tidak pernah mengaku sebagai Theos. Sekarang begini, saudara tanpa ragi, saya berdiskusi secara intelektual. Saya menggunakan data ya. Bagaimana kalau saya minta Anda tunjukkan ayat Bible yang Yesus mengaku sebagai Theos? Bisa nggak? Halo, Gini, apa lo Pak kamu Tanpa Ragi? cari, gini, kamu Ini kasih bukan saya tempat diskusi, ayat, Pak Tanpa ya. Ragi. Ya, Ini kan kamu kita kan cari ayat. bukan tempat diskusi. Saya kan mau menjawab sanggahan orang yang kemarin fitnah saya. Kenapa jadi tempat diskusi? Ini bukan tempat diskusi. Kita mau jelasin Bapak yang fitnah saya kemarin itu. Kenapa jadi diskusi? Aneh. Oke.
Ya wes. Oke, jadi Sekarang kesimpulannya kita mau Saudara kesimpulannya Tanpa Ragi kenapa? dan Ibu Siti, Bukan, Cuma gini, mohon maaf bukan, kalau saya bukan. mengganggu. Sebentar, Saudara Tanpa Ragi, Nah, itu Saudara kan Tanpa Ragi, Ibu sebentar, Siti, terus, mohon maaf terus. kalau saya Karena tadi mengganggu. Sekali nanya, lagi, mohon maaf. Yesus di mana Saudara Tanpa ngaku Ragi, sebagai Tuhan? Sekarang saya tanya, di mana Yesus ngaku ego bukan Tuhan? dengan Yesus Yang mengaku persis sebagai utusan katanya berarti sama. bukan Tuhan. Nggak bisa. No, Yang no, no, persis no, no, sama. no. Kamu Dengan harus Yesus mengaku no. sebagai utusan harapkan berarti dia Yesus bukan ngomong Tuhan. persis kayak Tidak Tuhan. bisa. Utusan Sama Tuhan saya. pasti bukan Tuhan. Yang mengutus dan yang diutus berbeda. Tidak sama. Tidak mengakui Yesus Tuhan, tidak Adalah ada hal yang sangat aneh keselamatan. ketika di Matius Siapa? pasal 15 ayat Halo? 24, Yesus Halo, sudah Pak. mengaku sebagai utusan, tapi Anda Ini paksa kamu jadi dikasih Tuhan. tulis- Atas dasar ini apa kamu Anda halo. memaksa Yesus menjadi Tuhan? Kamu juga tolak di Halo. sini. Kamu berarti nggak usah ngomongin ya ini. Kamu nggak usah ngomongin Halo. Injil. Halo, Ya Pak sudah, Muhammad. kalau begitu fix. Sekarang gini aja. Kesimpulannya kalian semua gagal membuktikan Yesus adalah Tuhan. Gini Terima aja. kasih. Siapa yang punya titel juru selamat? Siapa Almasih?